Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, untuk pembahasan soal nomor 2 ini, kita asinkronis saja. Jadi, mudah-mudahan tetap bisa dipahami nggak ya, walaupun hanya berupa rekaman semacam ini. Nah, jadi soal nomor 2 ini mirip, masih satu tema lah ya, tentang pestisida. Cuma untuk soal nomor 2, sekarang kita sudah lebih aplikatif, di mana kita ingin melihat bagaimana pestisida kalau misalnya dia terdistribusi antara air dengan tanah. Nah, jadi di sini dari soal ada 10 pangkat 6 gram karbofuran yang kita masukkan ke dalam aqueous sebanyak 200 ml. Nah, kemudian ke dalam 200 ml aqueous tadi ini kita masukkan tanah sebanyak 2 gram. Nah, kemudian campuran tadi dikocok lalu dibiarkan selama 24 jam. Jadi gini deh, pada saat si karbofurannya itu hanya ada di dalam air saja, pas awal nih yang waktu 10 pangkat 6 gram ditambahkan ke dalam 200 mili, ya kan nggak kemana-mana, ya mau kemana gitu, hanya ada aqueous saja. Aqueous itu jadi satu-satunya medium tempat dia berada. Nah, tapi setelah kita tambahkan tanah sebanyak 2 gram ini, lalu kan jadinya si karbofurannya ini jadi punya pilihan nih. Jadi dia tidak hanya berada di dalam aqueousnya saja, sekarang dia juga bisa berpindah dari aqueous, dia berpindah ke tanah. Dia bisa terabsorb oleh si tanah yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa sebanyak 10 ml supernatan diambil untuk dianalisis. Jadi sekarang setelah ada sebagian pindah ke tanah, kan ada nih sebagian yang masih tertinggal di air. Konsentrasi karbofuran yang tertinggal di aqueousnya tadi, itu setelah dianalisis disebutkan di sini ternyata adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter. Sekarang, kalau misalnya kita mengasumsikan bahwa karbofurannya ini cuma berpindahnya dari air ke tanah atau dari tanah ke air dan tidak ada yang menguap ke udara, bagaimana caranya? Berapa koefisien partisi dari karbofuran di dalam sampel tanah tersebut? Mudah-mudahan masih ingat ya, apa sih namanya? Apa yang dimaksud dengan koefisien partisi? Ada yang bilang koefisien partisi, ada yang bilang koefisien distribusi. Ada referensi yang pakai KP, ada yang pakai KD. Nggak apa-apa, yang penting kalian konsisten, kita konsisten gitu loh ngomongnya. Ngomong dalam satu soal bahwa koefisien partisi, jangan di awal kita bilang mau menghitung koefisien partisi, di tengah-tengah rumus lalu bilang koefisien distribusi. Nah, itu namanya nggak konsisten. Sekarang coba kita kerjakan yang paling gampang. Kalau misalnya mengerjakan soal itu yang paling gampang dulu, tulis dulu apa saja yang kita ketahui. Jadi di sini yang diketahui itu massa karbofurannya itu adalah sebesar 10 pangkat min 6 gram. Sementara volume aqueous yang ini tadi yang dipakai untuk melarutkan si karbofuran tadi adalah sebanyak 200 mililiter, atau kalau kita jadikan ke liter jadinya 0,2 liter. Hati-hati deh ya, saya selalu bilang satuan itu penting. Seperti yang sudah saya sampaikan di perkuliahan yang lalu, kalau di appendix C itu biasanya pakai satuannya itu per liter. Jadi mending di awal kita ubah ke liter 2 supaya nggak lupa. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa massa tanah yang kita masukkan ke dalam sistem campuran tadi itu adalah sebanyak 2 gram. Biasanya konsentrasi pestisida di dalam tanah itu dinyatakan dalam satuan gram per kilogram. Jadi massa tanah ini kita
ubah dulu satuannya, kita sesuaikan dulu satuannya menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ya kan? Nah, sekarang hasil analisis menunjukkan bahwa yang namanya konsentrasi karbofuran yang ada di dalam air itu adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter. Yang ditanyakan di sini adalah berapa koefisien partisi dari karbofuran di dalam tanah dan dalam air di dalam soal ini. Nah, sekarang, ayo, rumusnya masih ingat ya, koefisien partisi sebetulnya yang paling gampang itu kalau kita hafal definisinya, kalau kita paham definisinya, otomatis rumusnya juga jadi lebih mudah untuk ingat. Koefisien partisi dari suatu senyawa organik dalam tanah dan air itu menunjukkan perbandingan antara berapa konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam tanah dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam air. Jadi di sini Kp, nilai Kp itu adalah berapa konsentrasi dari karbofuran yang ada di dalam tanah dibagi dengan berapa konsentrasi dari karbofuran yang ada di dalam fase airnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di sini, sebetulnya kita sudah punya satu komponen, kita sudah tahu bahwa yang namanya konsentrasi karbofuran yang tersisa di dalam air itu adalah 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter. Untuk yang itu aman. Nah, tapi yang kita belum tahu adalah berapa sih konsentrasi karbofuran yang ada di dalam tanah. Kalau kita bicara konsentrasi, itu adalah konsentrasi karbofuran atau by extension konsentrasi senyawa apapun yang ada di dalam tanah, itu adalah berapa massa dari senyawa dimaksud, yang dalam hal ini ada karbofuran, dibagi dengan berapa sih massa tanahnya. Kan sama soalnya, deh. Kalau misalnya konsentrasi yang di dalam air, itu kan kita menghitungnya konsentrasi di dalam air berapa massa dari senyawa dimaksud dibagi dengan volume tempat dia berada, yaitu volume airnya. Jadi kalau kita bicara konsentrasi di dalam tanah, kita bicara berapa massa dari senyawa yang senyawa dimaksud, kekempawan in context-nya ini dibagi dengan berapa sih massa tempat senyawa itu berada. Si senyawa ini tempatnya ada di dalam tanah, jadi massa tanahnya berapa. Oke. Nah, sekarang massa tanahnya kita sudah tahu. Massa tanahnya ini adalah sebanyak 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ya kan? Tapi sekarang berapa nih massa si karbofuran yang ada di dalam tanah? Loh Bu, ini kan massa karbofurannya kan tahu dari 10 pangkat min 6 gram itu massa karbofuran total. Waktu di awal tadi, waktu kita baru saja menambahkan. Tapi kan setelah itu si karbofurannya ini dia dia kan ada sebagian yang berpindah dari air ke tanah. Kayak soal yang kemarin, tapi massa totalnya itu kan tetap. Nah, kayak gini deh. Jadi, ini kita menambahkan karbofuran misalnya. Massa karbofuran total ini adalah 10 pangkat min 6 gram. Ya kan? Kemudian kita masukkan ke dalam Aquades.
dalam aquagasnya ini ada tanah sebanyak 2 gram, kita kan akan punya si karbofuran ini, dia lalu akan terdistribusi di dalam air, sebagian ada di dalam air, yang masanya itu adalah massa karbofuran di dalam air, kemudian ada sebagian dari karbofuran yang terikat, terserap oleh tanah, maka massa karbofuran di sini kita beri kasih massa karbofuran dalam tanah. Tapi ingat, kimia itu walaupun terlihat ajaib, bukan sulap, tetap saja total dari massa karbofuran yang ada di dalam tanah ditambah massa karbofuran yang ada di dalam air, itu ya tetap massa karbofuran total di awal yang kita tambahkan tadi. Paham nggak ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Wah, kalau begitu logikanya kan gini. Kalau misalnya kita tahu berapa massa karbofuran total, sementara massa karbofuran di dalam air ditambah massa karbofuran di dalam tanah itu adalah sama dengan massa karbofuran total, maka kalau kita tahu salah satunya aja entah kita tahu massa karbofuran di air atau massa karbofuran di tanah, bisa kita hitung yang satunya karena kita tahu massa karbofuran totalnya. Ya kan? Nah, sekarang kita kan yang betul-betul clueless, tidak tahu apa-apa, itu adalah berapa banyak massa karbofuran yang ada di dalam tanah. Massa karbofuran dalam air juga nggak tahu, Bu. Tahu, tapi dia tersembunyi. Tersembunyi gimana? Kan kita tahu berdasarkan hasil analisis tadi, kita tahu berapa massa karbofuran yang ada di dalam air, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter. Padahal massa karbofuran di dalam air itu adalah berapa massa karbofuran yang ada di dalam air dibagi dengan volume air tadi. Nah, jadi kan 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter, ingat akan sangat memudahkan bagi kita kalau misalnya waktu nulis kayak gini, satuannya kita tetap konsisten karena tahu lebih mudah untuk trackingnya ini nanti dikali atau dibagi. Kemudian juga untuk melihat apakah perhitungan kita sudah sesuai atau tidak. Kemudian massa karbofuran di dalam air ini yang ingin kita cari, volume airnya berapa? Volume air tadi 200 ml atau 0,2 liter. Ya kan? Nah, ini jadi kan kalau rumusnya adalah seperti ini kan bisa kita hitung massa karbofuran di dalam air itu sama dengan berapa konsentrasinya dalam air dikali dengan volume airnya. Jadi sekarang massa karbofuran di dalam air itu bisa kita hitung adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter dikalikan 0,2 liter sama dengan berapa? Ingat, ini hilang satuannya bukan. Makanya saya bilang, paling enak kalau menghitung sesuatu itu yang pakai rumus itu kalau kita tahu satuannya apa. Ini jadi massa karbofuran yang ada di dalam air itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 9 gram. Wah, Bu, bukannya tadi massa karbofuran yang ada di awal itu 10 pangkat min gram nih, Bu.
waktu kita pertama kali kita masukkan ke air. Kenapa sekarang jadi tinggal segini? Jadi tinggal 4 kali 10 pangkat min 9 ini, yang artinya kan cuma tinggal 1/1000-nya deh ya, kurang lebih. Dari 10 pangkat min 6 jadi 10 pangkat min 9, sekitar 1/1000-nya lah ya, kurang lebih. Dia hilang kemana? Bukan hilang, tapi dia berpindah ke tanah. Nah, jadi kan karena massa karbofuran total ini, ingat tadi adalah berapa massa karbofuran yang ada di dalam air dan berapa massa karbofuran yang ada di tanah. Ini kita tahu, ini kita baru saja berhasil menentukan. Sekarang kita bisa menghitung berapa massa karbofuran yang ada di dalam tanah. Jadi massa karbofuran yang ada di dalam tanah, kayaknya saya pindah ini deh ya. Massa karbofuran yang ada di dalam tanah itu kan lalu adalah sama dengan berapa massa karbofuran total dikurangi berapa massa karbofuran di dalam air. Massa karbofuran totalnya adalah 10 pangkat min 6 gram. Sementara massa karbofuran di dalam air ya yang baru berhasil kita tentukan ini yaitu sebesar 4 kali 10 pangkat min 9 gram. Sama dengan, tolong dicek deh ya, mudah-mudahan kemarin saya nggak salah hitung di kalkulator. Jadi massa karbofuran yang tersisa, massa karbofuran yang ada di dalam tanah ada sekian kurang sekian, 10 pangkat min 6 gram kurangi 4 kali 10 pangkat min 9, itu sama dengan 9. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi kepotong-potong, ya ampun, agak susah ya sinyal. Sampai mana tadi? Oke. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang mesti saya ulang. Jadi, massa tadi kita sudah ketemu berapa massa karbofuran di dalam air, kemudian berdasarkan massa karbofuran di dalam air, kita juga di awal sudah tahu berapa massa karbofuran total, maka massa karbofuran di dalam tanah itu adalah berapa nih massa karbofuran total mula-mula di awal tadi, kurangi massa karbofuran di dalam air. Nah, sudah ketemu massa karbofuran di dalam tanah adalah sekian. Jadi, tapi ingat, ini baru massanya, belum konsentrasinya. Kita baru ketemu berapa massa karbofuran yang ada di dalam tanah. Belum sampai ke konsentrasinya. Kalau untuk menghitung konsentrasi, kalau tadi massa karbofuran kalau konsentrasi karbofuran di dalam air kan berapa massa karbofuran di dalam air dibagi dengan volume airnya, maka konsentrasi karbofuran di dalam tanah itu adalah berapa massa karbofuran yang ada di dalam tanah dibagi dengan massa tanahnya. Sama dengan 9,96 kali 10 pangkat min 7 gram dibagi dengan 0,2 kilogram. Oke, coba dihitung. Silahkan dicek kalkulatornya. Tapi kalau misalnya udah pegang PPT-nya mungkin bisa sambil dicek, tapi ya saya takutnya saya yang salah pencet waktu menghitung ini mula-mula. Jadi ketemu berapa konsentrasi karbofuran di dalam tanah itu adalah sebesar 4,98 kali 10 pangkat min 4 gram per kilogram. Oke.
Nah, sementara di awal tadi kan dari yang data yang kita ketahui, kita sudah tahu berapa konsentrasi karbofuran di dalam air, yaitu sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 gram per liter. Sekarang ya sudah, tinggal tahap akhir untuk menentukan parameter yang kita cari tadi, yaitu koefisien partisi. Koefisien partisi itu kan menunjukkan berapa perbandingan dari konsentrasi senyawa yang ada di dalam tanah dibandingkan dengan berapa sih konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam air. Konsentrasi senyawa di dalam tanahnya kita sudah ketemu. Konsentrasi senyawa di dalam airnya juga kita sudah punya. Jadi tinggal dimasukkan saja angkanya. Konsentrasi di dalam tanahnya adalah sebesar 4,98 kali 10 pangkat min 4 gram karbofuran per kilogram tanah dibagi konsentrasinya di dalam air adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 8 gram karbofuran per liter air. Kp dari karbofuran untuk tanah yang kita amati ini adalah sebesar 2,49 kali 10 pangkat 4 liter per kilogram. Ketemu. Oke, jadi itu tadi langkah-langkah untuk menyelesaikan contoh soal yang nomor 2 tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya masih ada yang nggak paham atau mungkin ada satu step yang miss, silahkan bisa tanya ke saya langsung. Mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tadi bisa membantu Anda untuk memahami, secara khusus memahami bagaimana mengerjakan contoh soal semacam ini. Kemudian ya secara umum bisa membantu Anda untuk memahami bagaimana caranya kita memperhitungkan distribusi senyawa yang terjadi kalau misalnya senyawa tersebut berada terdistribusi di antara 2 kompartemen lingkungan yang berbeda. Nah, angka ini sebetulnya bisa menunjukkan apakah senyawa ini karakteristiknya bagaimana nih, apakah dia lebih banyak tertahan di dalam tanah atau dia justru lebih banyak hanyut di dalam air. Dan itu adalah materi yang akan kita bahas pada saat kita membahas tentang fate of chemicals, jadi bagaimana transformasi dan mobilitas senyawa di lingkungan itu di minggu-minggu akhir perkuliahan. Oke, itu saja dari saya, terima kasih.